Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang materi pewarisan sifat. Oke, dasar-dasar pewarisan sifat yang pertama yakni manusia akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Kemudian yang kedua, proses pewarisan tersebut diatur oleh materi genetik yakni DNA dan RNA. DNA terdapat di dalam kromosom. DNA itu berbentuk double helix. Jadi dia terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu berada di dalam nukleus atau inti sel. Jadi dia berada di dalam inti sel, berarti otomatis dia berada di dalam sel. Sel itu akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Itu sudah kita pelajari pada kelas 8. Kita akan cukup membahas tentang DNA. Jadi DNA ini sekali lagi dia berada di dalam kromosom. Kromosom itu berada di dalam nukleus. Apa perbedaan DNA dan RNA? Nah, perbedaan antara DNA dan RNA yang pertama mengenai letaknya. DNA terletak di dalam inti sel. Sedangkan RNA terletak di dalam inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Bentuk DNA itu berupa pita spiral ganda. Jadi berupa pita spiral ganda. Sedangkan RNA dia berbentuk pita tunggal, hanya satu pita. Kemudian DNA komponen gulanya yaitu deoksiribosa. Sedangkan RNA bentuk komponen gulanya adalah ribosa. Ukuran DNA sangat panjang, RNA itu pendek. Kemudian pada basa nitrogen terjadi perbedaan antara DNA dan RNA yakni pada pirimidin, di mana pirimidin untuk DNA yaitu timin, sedangkan RNA yaitu urasil. Jadi itu perbedaannya. Kemudian mengenai kadar, DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Fungsi DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya sebagai sintesis protein. Hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat pertama kali dikemukakan oleh Gregor Mendel. Jadi Gregor Mendel ini melakukan penelitian kepada tanaman ercis. Kenapa dia memilih tanaman ercis sebagai bahan penelitiannya? Karena menurutnya kacang ercis ini mudah untuk dikembangbiakan. Sehingga Bapak Gregor Mendel ini sebagai Bapak genetika, dia mengeluarkan dua hukum. Yang pertama yaitu hukum segregasi, yakni pasangan pada alel akan memisah sehingga tiap gamet hanya akan membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Yang kedua, hukum asortasi. Gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil gen induk-induknya. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua persilangan antara parental A besar A kecil dan A kecil serta persilangan antara parental A besar dan A kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum segregasi? Jadi hukum segregasi itu alel akan memisah menjadi gamet. Jadi alel akan memisah menjadi gamet. Jadi contohnya seperti ini, A besar A kecil, gametnya akan jadi A besar dan A kecil. Untuk A kecil, gametnya hanya ditulis A kecil. Kenapa? Karena pasti kalau dipisahkan jadi tetap A kecil. Jadi cukup diambil A kecil. Sehingga ini akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi menurut hukum asortasi, gen dari kedua induk, gen dari induk itu akan mengelompok sehingga menghasilkan sifat keturunan baru. Jadi sifat keturunan akan terbentuk. Contohnya seperti ini,
A besar dan A kecil dari tiap-tiap induk, A besar, A kecil akan membentuk filial atau keturunan, yaitu A besar, A kecil. Dan contoh yang ini, A kecil akan membentuk keturunan atau filial A kecil, A kecil. Jadi ini yang disebut dengan filial 1. Oke. Sedangkan yang di samping ini, persilangan antara parental A besar dan A kecil, kita akan turunkan gennya, yaitu cukup A besar. Kenapa? Seperti Bapak sudah sampaikan tadi. Jadi karena dia sama, yaitu A besar, cukup ditulis gennya A besar. Sama seperti di sebelahnya, karena hanya A kecil, cukup ditulis A kecil. Sehingga menurut hukum asortasi, mereka akan berkelompok menjadi A besar, A kecil. Ini adalah filial pertama. Oke, kita masuk pada istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama adalah parental. Parental ini yakni adalah orang tua atau ayah dari ibu yang berperan sebagai pusat kekuasaan. Parental biasanya dilambangkan dengan huruf P. Kemudian yang kedua adalah filial. Filial merupakan istilah yang digunakan untuk hasil persilangan parental atau disebut dengan anak atau keturunan. Filial ini biasanya dilambangkan dengan huruf F. Yang ketiga adalah genotip. Genotip merupakan ciri-ciri fisik yang tidak tampak dari luar, khususnya yang bersangkutan dengan susunan genetik sebagai akibat evolusi biologis pada organisme. Kemudian yang keempat adalah fenotip. Fenotip ini merupakan penampilan fisik dan sifat yang dapat diamati dari organisme yang dihasilkan. Contohnya rambut keriting, kulit putih, hidung mancung, itu adalah sifat-sifat fisik. Jadi itu yang dimaksud dengan fenotip. Kemudian kita lanjut, yang kelima adalah alel. Apa itu alel? Alel merupakan gen yang terletak dalam suatu tempat dan mengakibatkan sifat yang sama. Itu alel. Biasanya A besar, A kecil, itu contoh-contoh dari alel. Kemudian yang keenam adalah homozigot. Homozigot merupakan zigot atau individu yang terbentuk dari gamet yang sama atau homolog yang mengandung gen yang sama. Itu jadi gen yang sama itu disebut dengan homozigot. Sedangkan heterozigot merupakan zigot yang terbentuk dari gamet yang tidak sama atau yang mengandung gen yang tidak sama. Jadi homozigot gen yang sama, heterozigot adalah gen yang tidak sama. Yang kedelapan adalah dominan. Apa yang dimaksud dengan dominan? Dominan artinya bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh, dan sebagainya. Contohnya umpamanya A besar. Itu sangat mempengaruhi yang resesif A kecil. Apa itu resesif? Resesif merupakan alel yang dinyatakan dalam fenotip kecuali homozigot. Disimbolkan dengan huruf yang sama dengan gen dominan, tetapi hurufnya kecil. Jadi, kalau dominan itu hurufnya besar, kalau resesif itu hurufnya kecil. Oke, kita lanjut. Persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid terbagi atas persilangan dominan. Itu ya, persilangan dominan. Contohnya, ada terjadi persilangan antara bunga berwarna merah, M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan F1 100% berwarna merah, tentukan perbandingan genotip dan fenotip F2-nya. Oke, kita perhatikan gambar di bawah ini. Di sini parental yang pertama yaitu M besar, M kecil. Ini adalah parentalnya. Apa M besar? M besar adalah bunga yang berwarna merah. M kecil adalah bunga yang berwarna putih. Nah, gamet itu tadi seperti kita sudah pelajari, gamet yang turun untuk P1 yaitu M besar. Dan untuk M kecil gametnya adalah cukup M kecil. Menghasilkan filial pertama yaitu M besar, M kecil. Ini akan menyatu hukum asortasi menjadi M besar, M kecil.
tetap berwarna merah. Kenapa? Karena M besar itu adalah dominan. Sehingga ini yang disebut dengan persilangan dominan. Kemudian sesama filial 1 itu disilangkan. Menghasilkan gamet yaitu M besar dan M kecil. M besar dan M kecil sama untuk di sampingnya M besar, M kecil. Sehingga filial kedua itu untuk M besar menjadi M besar, M besar, M besar, M kecil menjadi M besar, M kecil, M kecil, M besar menjadi M besar, M kecil, M kecil menghasilkan M kecil, M kecil. Sehingga apa yang dimaksud dengan perbandingan genotip? Nah, perbandingan genotip yaitu huruf-huruf ini terdapat huruf M besar itu hanya satu. Oke. M besar, M kecil itu ada dua. M besar, M kecil ada dua. Dan M kecil itu hanya satu. Jadi perbandingan genotip adalah 1:2:1. Oke, sudah terjawab. Sedangkan perbandingan fenotip yaitu perbandingan 3:1. 3:1. Seperti kita pelajari, perbandingan fenotip adalah sifat yang tampak. Sifat yang tampak adalah bunga. Ada warna merah dan ada warna putih. Jadi, sudah dijelaskan tadi, jika ada huruf besar itu dominan. Berarti M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil ini dominan. Sehingga ini pasti berwarna merah. Sedangkan yang resesif M kecil itu berwarna putih. Sehingga perbandingannya adalah 3:1. Oke, persilangan monohibrid berikutnya adalah persilangan intermediate atau semi dominan. Di mana di sini terjadi persilangan antara bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil yang 100% keturunannya atau F1 adalah bunga berwarna merah muda. Kita di sini menentukan perbandingan genotip dan perbandingan fenotip untuk F2-nya. Jadi intinya pada persilangan intermediate adalah persilangan yang menghasilkan sifat baru. Sifat baru yang dihasilkan di sini adalah berwarna merah muda. Kita perhatikan gambar persilangan berikut. Jadi bunga berwarna merah menghasilkan gamet M besar, bunga berwarna putih menghasilkan gamet M kecil. Di mana hasil persilangan menghasilkan filial pertama yaitu M besar, M kecil yang berwarna merah muda. Jika F1 sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan filial kedua yakni M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil. Jadi di sini perbandingan antara genotip dan perbandingan fenotip sama, yakni 1:2:1. Dan fenotipnya juga 1:2:1. Di mana satu itu adalah bunga yang berwarna merah. Bunga yang berwarna merah itu M besar. Kemudian bunga warna merah muda M besar, M kecil ada dua. Kemudian M kecil, bunga berwarna putih. Jadi perbandingan intermediate, untuk persilangan intermediate, perbandingan genotip dan fenotip sama, yaitu 1:2:1. Contoh berikutnya adalah persilangan antara tikus berambut hitam dengan tikus berambut putih, di mana keturunannya 100% adalah warna abu-abu atau kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berwarna putih, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Jadi kita lihat di sini, saya ambil hurufnya adalah huruf H. Jadi H besar itu adalah hitam, H kecil adalah putih. Di mana H besar gametnya adalah H besar, H kecil gametnya adalah H kecil. Yang disilangkan menghasilkan filial pertama H besar H kecil yang berwarna abu-abu. Otomatis di sini ini merupakan contoh persilangan dari intermediate karena menghasilkan sifat baru. Kemudian katanya filial 1 ini disilangkan dengan tikus berwarna putih. Jadi tikus berwarna putih itu memiliki gamet H kecil. Jadi gametnya adalah H kecil. Sedangkan
abu-abu, gametnya adalah H besar, H kecil. Hasil dari persilangan ini menghasilkan keturunan untuk F2 filial kedua, H besar, H kecil, dan H kecil, H kecil. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 1:1. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang persilangan. Jadi khusus persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Ikuti terus pembelajaran dari Kak Michael karena belajar IPA itu menyenangkan. Sampai di sini dulu, sampai jumpa.